Pada suatu hari, tepatnya di laboratorium, dijalankanlah sebuah eksperimen yang melibatkan manusia sebagai uji cobanya, di mana eksperimen ini bertujuan untuk menciptakan manusia super demi terbentuknya sebuah pasukan khusus yang entah digunakan untuk perang atau apa. Namun, satu yang pasti, eksperimen ini dinyatakan gagal dan semua subjek yang telah dilibatkan mesti dimusnahkan oleh si pembuat. Kelompok yang membuat eksperimen ini bernama 701 dan meskipun dinyatakan gagal dan harus dimusnahkan, subjek-subjek tersebut nyatanya sudah memiliki kekuatan super dengan tingkatannya masing-masing. Dan satu dari semua subjek yang berhasil kabur ada sang aktor utama yaitu Jet Li. Dan sejak kejadian kaburnya subjek dari eksperimen ini, 701 dicabut izin resminya lalu tidak diperbolehkan melakukan eksperimen lagi. Dan inilah topeng hitam. Beberapa tahun kemudian, sejak memutuskan kabur waktu itu, Jet Li memilih untuk mengasingkan diri ke Hong Kong, lantas menyembunyikan identitasnya, lalu menggantikan identitas yang baru, di mana untuk benar-benar menormalkan hidupnya, Jet Li juga bekerja di sebuah perpustakaan yang di sana ia memiliki banyak teman yang satu di antara mereka bernama Tracy. Dan uniknya lagi, Jet Li juga punya teman di luar perpus, yaitu seorang polisi bernama Inspektur Seks, yang mereka berdua kerap seringkali bertemu usai sama-sama selesai dalam pekerjaannya masing-masing. 喂，到你啊！佢叫石頭，係一個警察。除咗我哋性格相近之外，最重要嘅就係佢從來唔問我嘅背景。 Pada pertemuan kali ini, selain main catur, Inspektur juga curhat tentang beberapa kejadian pembunuhan akhir-akhir ini yang semua korbannya adalah seorang bandar narkoba, di mana itu cukup membuat Inspektur berpikir kenapa kok yang diincar hanya para bandar narkoba saja. Dan menyikapi itu, Jet Li hanya membalasnya dengan ucapan ringan saja, seolah-olah seperti memang tak tahu apa-apa. 嚟啊，捉棋啊！我真係要好好咁訓練下你至得。喂，你去邊啊？我俾你激到急絲嘅。 Adegan langsung berpindah ke seorang bandar narkoba lain yang tengah menuju ke pabriknya dengan kondisi sedikit cemas karena berita yang masih hangat akhir-akhir ini, di mana benar adanya begitu sampai di pabrik semua karyawannya telah tewas di air keras yang pelakunya ternyata adalah subjek 701 alias orang-orang yang waktu itu kabur bareng Jet Li, di mana untuk alasannya sejauh ini masih belum diketahui. Tapi satu yang pasti, dengan tertangkapnya si bandar ini hanya menyisakan satu bandar narkoba lagi yang belum mereka bunuh. 起碼香港嘅毒販就死得差唔多啦。 Kembali ke mereka, ketika sedang mampir di toilet, tiba-tiba Jet Li dihampiri oleh beberapa preman yang memalak, yang di situ Jet Li tidak melawan karena masih berusaha untuk menutupi identitasnya, di mana Inspektur langsung turun tangan yang tak lama setelah itu, ia ditelepon atasannya lalu pergilah ia meninggalkan Jet Li saat itu juga, dan saat itulah Jet Li baru menunjukkan siapa dirinya kepada para preman tersebut. Ternyata bandar narkoba tersebut tidak langsung dibunuh, melainkan dibedah tubuhnya lalu dipasangkan sebuah bom di dalamnya, di mana Inspektur dalam permasalahan ini diperintahkan untuk ikut membedah tubuhnya supaya bisa mengidentifikasi bom di dalamnya. Dan ketika sudah berhasil teridentifikasi, Inspektur langsung memotong kabelnya. Lalu setelah itu ia mendapat telepon dari pusat yang tapi ternyata itu adalah Jet Li yang telah menyedap telepon kepolisian, di mana Jet Li langsung memberitahu ke Inspektur agar jangan memotong kabel yang berwarna biru, dan tapi sayang Inspektur tadi telah memotong kabel birunya. Dan yang terjadi selanjutnya, dengan segala pengetahuan yang dimilikinya, Inspektur mulai curiga untuk kemudian langsung menanyakannya kepada Jet Li bagaimana dirinya bisa tahu semua itu. Tapi di sini Jet Li tetap saja tak mengaku dan terus saja bergurau, dan ia justru mengatakan mendapatkan informasi tersebut dari buku yang ia baca di perpustakaan ini. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Inspektur akhirnya diperintahkan atasannya untuk menemui bandar narkoba terakhir sebelum dibunuh oleh subjek 701, di mana si bandar yang bernama Kai ini mempunyai sedikit kelainan dalam urusan seks sehingga ia sering terlihat bersama wanita di ruangannya. Dan ketika bertemu dengan si Inspektur, ia langsung diminta untuk ikut sebelum ada yang membunuhnya.
我都好想知。 Bersamaan dengan itu, anak buah Kai yang masih berjaga-jaga harus dibuat terkejut ketika ada telepon lalu ia angkat karena tiba-tiba 小心佢哋玩嘢。係到底咩人同我作對？擺出嚟！ satu persatu anggota 701 muncul menyerang dan terjadi kesalahpahaman karena polisi mengira anak buah Kai sengaja menyerang inspektur, di mana ternyata wanita yang Kai gantung ini rupanya juga adalah salah satu 701 yang menyamar, dan apesnya Kai harus tewas di tangan wanita tersebut karena tak mampu untuk melawan. Lalu di saat keadaan masih penuh dengan kekeosan, muncul Jet Li dengan sebuah topeng yang bermaksud ingin menyelamatkan inspektur, dan dengan ini aksi pertarungan pun kembali dilanjutkan. Ketika berhadapan dengan si wanita, betapa terkejutnya Jet Li karena rupanya wanita tersebut adalah mantannya di masa lalu, di mana wanita yang bernama Angela ini dulu pernah diselamatkan Jet Li dalam sebuah kejadian yang hampir membuat nyawanya tewas. Dan di saat masih asik-asiknya memandangi Jet Li tersebut, ia diminta temannya untuk mundur karena misi sudah selesai.你係咪幫香港警方做嘢？唔係，係幫朋友。你哋嘅首領係邊個？ Tak lama setelah itu, muncul anak buah Kai yang langsung menghajar Jet Li karena Jet Li berani mengganggu pacar bosnya tersebut. Dan masih dengan posisi tak ingin melawan, Jet Li kembali diselamatkan inspektur. Yang kali ini, inspektur cukup kesal karena Jet Li tak pernah berani melawan. 講嘅你都唔明，你信唔信我揼你啊嗱？ 教姐我都唔真係暴躁㗎。死正，我捉到你揼死你！唔好啦，喂唔好啊！ Setelah dari tadi kita hanya diperlihatkan sosok samar-samar dari 701, akhirnya kita diperlihatkan markas mereka dan juga pemimpin mereka yang ternyata adalah seorang gembong yang juga berhasrat ingin menguasai pasar narkoba di Hong Kong, di mana pria yang bernama John ini berhasil meyakinkan teman-temannya di 701 untuk bergabung dengannya dalam menguasai dunia pernarkobaan. Dan saat mendengar bahwa Jet Li batang hidungnya sudah mulai terlihat, si John meminta anggota-anggota yang lain untuk coba membujuk Jet Li. Jika menolak, maka bunuhlah saja dia. 佢會翻嚟嘅。 Dirasa kondisi sudah tidak aman lagi, Jet Li memutuskan keluar dari pekerjaannya tepat di mana dirinya tengah berulang tahun, di mana hal tersebut jelas membuat teman-temannya bertanya yang untuk kemudian Tracy coba menyusulnya dan bermaksud ingin bertanya alasannya. Tapi tak lama berselang, tiba-tiba博士，你終於都出現。 di sini, John meminta Jet Li untuk bergabung, yang lantas dengan tegasnya langsung ditolak oleh Jet Li karena dirinya ingin jadi manusia biasa, di mana penjelasan itu sudah pasti ditolak, yang akhirnya membuat Jet Li mencari ide lain supaya bisa kabur dari sini. Dan dengan cara mengelas bagian bawah mobil tersebut, pada akhirnya Jet Li mampu lolos dari kepungan mereka. Demi menjaga Tracy dari ancaman si John, Jet Li membawanya ke markas untuk kemudian diikat, lalu diberi beberapa video game agar tidak kabur. Dan awalnya Tracy yang tidak terbiasa karena tak tahu siapa dia, pada akhirnya mau melakukan kegiatan juga setelah merasa harus terbiasa dengan keadaan ini. 唔使轉啦，
Setelah dikeluarkannya perintah untuk membunuh Jet Li, Angela bergerak cepat yang membuat Jet Li kecewa dengan apa yang sudah dilakukan, di mana Jet Li tetap tak melukainya lalu memilih untuk kabur dari sana daripada melawan. Dan ketika mendapati Jet Li dalam keadaan sekarat, Tracy langsung berusaha membawanya ke rumah sakit. Namun, baru saja akan mencari jalan, Angela keburu muncul duluan yang memaksa Jet Li harus melakukan tindakan lagi. Dan saat menemukan celah untuk membunuh, Angela rupanya masih mempunyai rasa kepada Jet Li hingga akhirnya ia tak jadi menembak Jet Li. Imbasnya, Angela ditembak mati oleh si John yang sedari tadi rupanya mengawasi dari kejauhan. Dan walaupun mantannya sudah dibunuh, Jet Li memilih kabur dulu mengingat kondisinya sudah semakin memburuk. 喂，你瞓翻低先啊！你頭先流咗好多血啊！ Setelah semua yang terjadi, Jet Li memutuskan untuk menumpaskan si John dan para pasukannya. Dan sebelum pergi, ia menemui inspektur terlebih dahulu, lalu mengakui identitasnya yang sebenarnya. Dan ia juga meminta inspektur untuk menjaga data di kepolisian, karena si John juga menginginkan data yang disimpan untuk dijual ke luar negeri. Sebelum masuk ke markas mereka, Jet Li terlebih dahulu membuka topengnya di hadapan Tracy dan setelah membuat Tracy terkejut, Jet Li bergegas masuk ke dalam. Dengan memanfaatkan sebuah bom asap, Jet Li sukses mengecoh si John yang membuatnya jadi sedikit gedon. Tapi setelah anak buahnya sadar tentang itu, mereka langsung mencari Jet Li yang dengan ini aksi pertarungan pun tak terhindarkan lagi.我而家有份禮物要送俾你。 Setelah sukses mengalahkan semua anak buah John dan setelah berhasil menyelamatkan temannya, kini tiba saatnya bagi Jet Li untuk meladeni perlawanan si John-nya langsung. Dan dengan ini, aksi pertarungan pun dimulai. Singkatnya saja, setelah melakukan serangan bertubi-tubi, Jet Li akhirnya berhasil membuat si John kalah dan setelahnya ia langsung menyelamatkan inspektur lantas pergi dari sini. Di sini akhir, Jet Li memutuskan pergi dari Hong Kong untuk menghilangkan jejak dari polisi dan sebelum pergi, mereka bertiga melakukan foto bersama sebagai kenang-kenangan. 預備，1、2、3。 Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Maaf kalau penjelasan dan pembawaannya sedikit kurang jelas, karena jujur aja saya masih dalam keadaan tidak enak badan saat ini. Jadi jagalah kesehatan Anda, karena penyakit bisa menyerang kapan saja. Oke bos, thanks for watching. See you in the next video. Peace always and see you again man.